Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dimanapun Anda berada. Oke, kali ini jumpa lagi dengan saya Khairul Umam di channel saya Jati Gunung. Maaf untuk sebelumnya, channelnya saya ganti namanya, yang tadinya Anak Gunung Kidul sekarang menjadi Jati Gunung. Ya, kenapa nama 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 channelnya kenapa saya ganti? Jadi ceritanya gimana ya? Karena di sini identik, di Gunung Kidul ini identik dengan pohon-pohon jati ya teman-teman. Kalau kesini mungkin bisa lihat itu banyak sekali pohon jati yang dari sini di Gunung Kidul ini. Jadi nggak ada apa-apa, cuman saya ganti aja namanya. Maaf kalau misalnya kaget ya. Oke, balik lagi ke topik pembahasan video kali ini. Saya akan mengajak teman-teman untuk untuk menservis mesin press baglok jamur. Jadi mesin ini ya, yang namanya mesin biasanya ada kendala ya, ada kendala entah itu kurang begini kurang begitu. Nah, jadi saya ajak teman-teman, ini ada sedikit misalnya ada di teman-teman yang pakai mesin ini juga untuk press baglok jamur tiram yang pakai model beginian. Nah, saya beri sedikit tips apa itu, yaitu supaya bagloknya padat, supaya hasilnya maksimal gitulah ya, padatnya. Biasanya yang dicari di mesin press baglok jamur itu kepadatannya ya, biasanya dari banyak teman-teman itu yang dicari itu yang pertama kepadatannya, terus yang kedua efisiensi untuk pembungkusan baglok supaya tidak lama. Oke, saya perkenalkan untuk mesin ini ya, yang di belakang saya ini pertama kali saya beli sekitaran tahun 2020 ya, sekitaran tahun 2020-an itu saya beli dari Karanganyar, di Pak siapa itu ya namanya, Pak Sulistyo Wibowo. Halo Pak, semoga Bapak menonton channel ini ya. Jadi setelah saya beli dari sana ya, saya beli dari sana sampai sini saya uji coba untuk beberapa hari maksimal, untuk beberapa hari, beberapa minggu maksimal. Tapi setelah sekitaran berapa bulan, nah ini sekalian saya review, setelah beberapa bulan itu ada kendala-kendala, misalnya dipakai untuk bungkus media baglok jamur tiram itu kurang padat gitu ya. Ada yang pertama kurang padat, terus yang kedua kurang cepat. Nah, akhirnya dari situ saya revisi lagi apa yang kurang saya benahi sendiri. Jadi seluk-beluknya mesin ini saya sudah pelajari semua, mulai dari kepadatannya, mulai dari setelannya gas atau setelan apa, semuanya sudah saya pelajari bagusnya seperti apa gitu. Nah, dari teman-teman nanti saya beritahu. Oke, mesin ini namanya adalah mesin press baglok semi otomatis. Mesin press baglok semi otomatis. Kenapa bisa semi otomatis? Nah, di sini ini di box ini adalah alat komponen elektronik. Ini sebagai otomatisnya, yang mengatur untuk otomatisnya apa. Nah, itu yang ini. Jadi ini plastik kita masukkan di sini. Ini nanti dia menutup ke sini. Nah, setelah menutup, dia diisi baglok, nanti dia alatnya ini penutupnya ini bisa mundur. Nah, setelah mundur itu dia bisa ke sana. Nah, jadi untuk maju mundurnya itulah yang digunakan untuk otomatisnya di sini. Dia pakai otomatis. Nah, makanya kenapa bilang semi otomatis. Nah, otomatisnya di sini. Tapi seminya apa? Untuk bagian kayak injakan gasnya, terus untuk bagian kayak nutupnya itu masih manual. Tapi nanti kalau setelah diisi baglok, mundurnya itu dia pakai elektronik. Jadi maju mundurnya pakai elektronik. Cuman kalau untuk nutupnya di sini ada tombol ya, di balik ini ada tombolnya. Nah, seperti itu.
Nah, terus yang dari atas ini masuknya serbuk gergaji dari sini, nanti keluar di situ. Nah, setelah jadi bungkusan, jadi baglok itu, nanti dia turun di sana itu. Ya, itu ya teman-teman. Oke, balik lagi. Nah, ini untuk teman-teman ya. Saya ajak sore hari ini. Nah, karena di sini waktunya sore hari ini teman-teman saya ajak untuk servis ini ya. Jadi beberapa bulan yang lalu, maaf bukan berapa bulan ya, beberapa waktu setelah saya membeli mesin ini kan kurang padat. Nah, di sini ini saya tambahin komponen ini. Komponennya modelnya seperti ini ya, teman. Nah, ini kalau teman-teman mau lihat modelnya seperti ini. Jadi dia ini seperti cakram. Dia ini seperti cakram, agak tebal, sekitaran 2 mili atau 3 mili ini ya. Ini dia seperti cakram. Nah, ini digabungkan dengan karetnya ini ya, strengnya ini untuk otomatis maju mundurnya. Nah, di sini saya tambahkan, dia modelnya kayak kalau kita di motor itu pakai rem cakram. Jadi karena waktu itu keluarnya ini mesin ini keluarnya ini kurang padat ya, di sini saya tambahkan sistem pengereman. Di sini saya tambahkan sistem pengereman mirip seperti cakram. Nah, cuman ini kenapa hitam ini ada lingkaran hitamnya. Ini saya pakai apa ya namanya ini, karet bannya itu ban bekas ban motor, itu saya potong. Nah, saya tempel di sini. Jadi ini bisa maju mundur ini alatnya ini. Nah, bunyi kan kayak ada tikus-tikusnya kan. Jadi ini bisa maju mundur ya teman-teman. Ketika kita nekan gas di sana, kita tekan gasnya, nah, alatnya ini dia seperti ngerem. Jadi dia jepit piringan ini ya, seperti ngerem. Nah, setelah ini direm ya, ini dijepit, cakramnya ini dijepit oleh rem ini. Nah, alat yang ini tadi penutup penutup plastik tadi, dia kan posisi di sini. Nah, ketika ini dijepit, dia ini tadi untuk mundur aja kan susah, karena apa? Di sini sudah kena rem. Nah, makanya di situ jadi keluar bagloknya itu jadi padat. Itu yang saya waktu itu saya rubah itu di sistem pengereman ini gitu. Nah, kebetulan untuk sistem pengeremannya ini saya rubah sendiri. Nah, waktu itu kan sempat juga ya ada kendala di dinamo ini. Nah, ini untuk maju mundurnya ini pakai dinamo mesin cuci ini ya teman-teman. Jadi waktu itu sempat ada kendala untuk maju mundurnya karena ditambahin ini sistem pengereman. Kalau pas nggak pasnya di sini, ini maju mundurnya seret untuk otomatisnya ya. Ini seret. Nah, setelah itu dinamonya ini saya ganti, saya upgrade lagi. Yang tadinya pakai dinamo mesin cuci 2 tabung, ini saya upgrade pakai dinamo mesin cuci yang 1 tabung, itu lebih kuat. Nah, ini ya teman-teman ya. Sekarang kita coba bongkar, kita lihat apa misalnya karetnya itu sudah aus atau habis, nanti bisa kita ganti ya. Intinya kita servis saja supaya nanti kalau dipakai kerja bisa enak gitu ya. Nah, ini ya buat teman-teman yang mau lihat, ini modelnya seperti ini. Jadi di sini ada karet bannya ini ya. Ini karet ban, ini ban luar motor itu waktu itu saya potong itu. Nah, ini karet ban ya. Ini karetnya udah agak aus ini ya, karena penggunaan yang berlebih, mungkin sampai ribuan baglok ini produksinya. Nah, ini di sini ada kayunya, ini besi plat biasa L. Ini murni ini saya bikin sendiri teman-teman, saya upgrade sendiri karena waktu itu ya
mau gimana lagi ya, bagloknya kurang padat waktu itu. Nah ini piringannya. Jadi piringannya ini hanya dijepit, model dijepit aja, dijepit kayak kalau motor direm itu. Nah jadi kalau teman-teman mungkin untuk teman-teman yang nonton video ini ya, misalnya ada yang pakai mesin seperti ini kok kurang padat gitu, saya lihat banyak itu di grup itu mesinnya itu pada dijual. Mungkin keluhan yang pertama itu adalah kurang padat. Nah untuk saya sendiri ya, saya nggak mengeluh dengan mesin ini. Maksudnya saya nggak menyesal kenapa saya beli mesin kayak gini gitu ya. Jadi dari sini kekurangannya apa itu saya perbaiki, kurang gimana itu saya evaluasi lagi ya. Saya evaluasi sendiri, nggak saya bawa ke bengkel, nggak. Ini saya las sendiri ini ya, wajar lah. Jadi kita itu sebagai pengusaha ya, buat teman-teman yang belajar di jamur tiram ya, saya kasih tips. Apa itu? Kita ini sebagai calon-calon pengusaha perintis ya, apalagi buat teman-teman yang kurang modal. Nih saya kasih pesan, jangan senang untuk apa ya, ganti-ganti barang. Mesin kayaknya dipakai kerja udah nggak enak, ganti gitu. Itu biasanya ada yang kayak gitu ya, alatnya dipakai kerja nggak enak diganti. Dulu waktu belum punya alat, bingung mau cari alatnya, setelah punya dipakai kerja nggak enak diganti, dijual gitu. Ini saya kasih tips, tolong jangan dijual. Nah kenapa? Karena di konsep usaha budidaya jamur tiram itu modalnya besar ya, modalnya besar, tapi keuntungannya itu sangat sedikit. Jangan kira yang punya ribuan baglok itu setiap hari bisa untung juta-jutaan, itu enggak ya. Kita harus punya puluhan ribu baglok dulu baru untungnya juta-jutaan itu. Apalagi buat teman-teman yang saat ini masih ngerintis ya, yang masih ngerintis dengan baglok yang hanya masih puluhan atau ratusan atau ribuan ya. Kayak saya mungkin baglok saya hanya 10.000 ini ya, nggak sampai puluhan ribu, 20.000, 30.000 itu enggak. Jadi itu kita rintis sedikit demi sedikit, jangan ada putus asa. Apa misalnya teman-teman beli mesin untuk press, kok kayaknya mesinnya kurang enak gitu, jangan diganti, jangan buru-buru diganti, diservis. Bagaimana bagusnya, bagaimana supaya dipakai kerja nanti lebih mempercepat pekerjaan, bawa ke bengkel itu juga bisa. Atau teman-teman yang misalnya pinter di keahlian bengkel bisa juga itu. Nah kalau saya dulu itu mantan mekanik motor. Waktu itu saya punya bengkel di Papuanya itu di Timika. Jadi waktu itu saya tutup bengkel saya pulang ke Gunung Kidul. Dari Papua saya balik ke Gunung Kidul, ke tempat kelahiran saya. Di sini saya merintis usaha budidaya jamur tiram itu mulai dari tahun 2018 itu, waktu itu saya rintis. Nah sekarang alhamdulillah sudah bisa jalan, usaha sudah jalan, tinggal pengembangan aja. Nah oke, balik lagi ya, ini saya servis mesinnya ini nggak servis mesin, malah cerita tentang sejarah masa lalunya. Ini gimana ini, aduh teman-teman, ini tadi dia kendalanya sedikit kurang mundur ini. Nah ini di sini, ini teman-teman bisa lihat ya, ini kalau saya putar itu kotak yang warna hijau itu dia bisa maju mundur ini ya, yang saya bilang tadi dia untuk penutupnya. Nah itu kan dia buka kan, nanti biasanya kalau mundur sudah mentok dia itu bagloknya bisa jatuh ke belakang itu ya, bukan jatuh ke masa lalu. Nah ini teman-teman, ini tadi sudah saya perbaiki, saya tetap sedikit, dia minta mundur sedikit. Nah sekarang kita kembalikan, terus nanti kita coba.
Oke, sekarang kita coba ya teman-teman. Nah, ini bisa saya tunjukkan ini ya, teman-teman yang penasaran. Jadi kenapa saya bilang tadi semi otomatis? Semi otomatis ini seminya di sini. Jadi ini tombolnya kita harus pencet di sini. Nah, itu supaya dia alatnya bisa maju mundur. Nah, jadi yang dibilang otomatis untuk komponen maju mundurnya kita nggak dorong-dorong pakai tangan, tapi elektronik yang bekerja ya. Jadi kalau misalnya apa ini sudah terisi baglok, ini perlahan-lahan mundur. Nah, nanti kena di tombol ini nih. Ini baru dia buka. Nah, itu ya teman-teman. Nah, terus fungsinya tadi yang saya bilang piringan di sini yang tadi saya servis itu untuk apa? Dia untuk menahan mundurnya ini. Ketika ngisi, kalau dia ditahan mundur, nah itu dia di situ bagloknya bisa padat gitu ya. Bisa ini saya contohin ini ya, pas lagi ngisinya. Oh maaf, untuk ngisinya ini kebetulan media saya nggak punya media ya. Nih, jadi dia fungsinya di sini nih. Ini kalau kotaknya ini lagi jalan ini ya, ini kotaknya lagi jalan. Kemudian yang frame tadi saya pencet-pencet nanti. Nah, ini kan dia berhenti. Seperti itu ya kurang lebih fungsinya ini. Nah, jadi dia kalau ngisi mundur posisi di rem, dia ini akan berhenti walaupun dia otomatis dinamonya itu jalan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi misalnya teman-teman penasaran gimana ya cara kerjanya, nah kurang lebih seperti itu tadi. Jadi buat teman-teman ya yang punya mesin press baglok jamur tiram yang model-model seperti ini, nggak usah putus asa, nggak usah menyesal saya beli mesin ini akhirnya hasilnya nggak padat. Nah, ini hasil akhirnya ini ya lumayan bisa padat nih, plastiknya sampai mau jebol ini. Biasanya itu bahkan sampai jebol-jebol itu ya udah dibuang. Karena konsekuensinya ya itu tadi, kita yang cari padatnya, tapi ketika bebannya melebihi kapasitas ya udah plastiknya jebol. Jadi sejarahnya saya dulu kenapa ini saya servis jadi begini. Ini sejarahnya saya dulu adalah mekanik motor. Dulu saya punya bengkel, di waktu itu saya merantau di Timika, Papua. Nah, di sana itu saya utak-atik motor, akhirnya paham dengan mesin. Jadi begitu saya beli mesin ini, saya tahu cara kerjanya, kurangnya apa, itu saya revisi lagi, akhirnya saya tambahin di sini. Ini untuk bawaannya belum ada ya. Ini saya bikin sendiri. Saya tambahin ini istilahnya saya tambahin piringan cakram ini ya. Ini saya tambahin sendiri supaya dia kerjanya lebih efisien dia. Jadi buat teman-teman sekali lagi ya yang punya mesin ini yang sama kayak punya saya, kebanyakan saya lihat di grup-grup Facebook jamur tiram itu kebanyakan mesinnya dijual ya. Nah, itu coba cek, itu ada juga itu di Facebook Marketplace atau di Google, itu kebanyakan dijual lagi. Nah, saya sarankan untuk kalian yang modalnya terbatas jangan dijual, lebih baik diperbaiki. Karena apa? Kita punya itu harus menghargai. Nah, kalau untungnya jamur tiram itu besar, nggak apa-apa gonta-ganti mesin. Itu dari keuntungan aja udah cukup buat beli mesin. Nah, tapi kan di jamur tiram itu keuntungannya tipis sekali, sedikit sekali. Jadi teman-teman harus bisa evaluasi, harus bisa keuangan itu harus bisa ngatur gitu. Kalau untuk modal bahan aja kurang, kenapa harus untuk beli mesin lagi gitu. Oke teman-teman, untuk video kali ini cukup ya. Ini tadi udah saya kembalikan. Ya kurang lebih seperti itu tadi ya servisnya. Kemudian kalau untuk punya mesin jangan lupa ini ya. Kita kan pakai mesin ini ya, mesin diesel kecil ini ya, diesel bensin. Ini jangan lupa dicek olinya. Jangan kerja-kerja terus sampai olinya nggak dicek.
Nah, kemudian ini di sini juga ada karetnya ini untuk putarannya ini, jangan lupa dicek juga ini. Nih, putarannya ini. Ini di sini ada pakai karet pambelnya ini, jangan lupa dicek ini. Jangan sampai nanti pas kerja enak-enak karetnya putus. Wah, ya udah. Nah, kemudian oke, satu lagi yang terakhir ya. Di sini ada dinamo di bawah ini ya. Yang terakhir ini jangan lupa ini, saya dulu pernah kejadian itu, ini dinamonya konslet gara-gara apa, kemasukan air. Jadi usahakan atapnya jangan sampai bocor ya, atap khusus yang di bagian mesin ini jangan sampai bocor. Karena apa, ini adalah ada komponen elektroniknya. Ini di sini ada komponen elektronik mulai dari dinamo, mulai dari apa ini, sensor-sensornya ini. Terus di sini ada juga alat kontrolnya ini. Jangan sampai kemasukan air atau pas pengadukan media. Nah, itu jangan sampai nanti kesemprot ya. Konslet itu saya pernah waktu itu, ini dinamo ini saya ganti ini dinamonya. Waktu itu konslet, ya udah ganti baru. Oke teman-teman, untuk video kali ini saya rasa sudah cukup. Semoga dengan video ini bisa membantu teman-teman semua yang masih bingung, ini saya punya mesin mau gimanain gitu ya, masih bingung gitu. Semoga video ini bisa membantu teman-teman. Nah, nanti kalau ada yang ditanyakan, mau tanya panjang lebar, bisa itu coret-coret di kolom komentar. Bisa minta WA juga nggak apa-apa buat sharing-sharing. Jadi sebenarnya ilmu itu mudah untuk didapatkan. Jadi tergantung kita aja, pribadi kita, kumpulin semangat, kumpulin niat untuk mendapatkan ilmu itu dari manapun. Ya teman-teman, cukup sekian untuk video kali ini. Tetap ikuti terus perkembangan channel saya. Nanti saya berikan tips-tips seputar di jamur tiram dulu. Dan juga untuk lainnya juga ada. Jadi nggak cuma di jamur tiram aja. Jadi yang saya tahu dulu, yang saya kuasai dulu sesuai pengalaman saya. Oke teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.